wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong sampai putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Sedang kita bangkit berdiri. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir Kami di mengangkat lubuk tangan kami,
kami datang ke rumah Tuhan seperti pagi hari ini, kami mau ingat satu hal, bahwa kasih Tuhan luar biasa bagi kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau bahkan mengukir nama setiap kami di telapak tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sudah Engkau buktikan bagi setiap kami. Engkau rela mati buat kami, manusia yang berdosa ini. Tapi oleh anugerah-Mu Tuhan, kami dilayakkan pagi hari ini untuk datang menghadap kepada Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang kuasanya tidak terbatas, Allah yang kasih-Nya tidak bisa diukur dengan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Maha Mulia, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami pagi hari ini melimpah dalam ucapan syukur, mengalir setiap pujian penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, dari hati yang terdalam, dari jiwa yang merindukan dan menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Engkau ada di sini sekarang, Engkau berhadirat di tengah-tengah kami. Dengan kuasa-Mu, Engkau menjamah setiap hati kami. Sementara kami menyembah Tuhan, sementara kami mendengar firman Tuhan, kami percaya ada kuasa yang mengalir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk bawa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Ini seluruh persembahan kehidupan kami hari ini untuk hormat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami percaya bahwa pertolongan kami dalam ibadah kami hari ini datang dari Engkau, Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Ku angkat tanganku Tuhan Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih yang terdalam, kasih yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang baik, kekal sungguh baik, Kau teramat baik Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib di dalam hidup. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku angkat tanganku, mengangkat Engkau, Yesus.
Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat keajaiban-Mu, buat perbuatan tangan-Mu Tuhan, buat pemeliharaan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, buat karya salib-Mu, kasih yang terindah, karya yang terbesar. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya, hanya Kau satu-satunya, Yesus Tuhan. Berikan nyawa-Mu, curahkan darah-Mu, menebus hidupku Tuhan. Berikan tubuh-Mu yang terpecah, gantikan hidupku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Glory, terima kasih. Kemurahan-Mu yang luar biasa. Kami mau bilang Tuhan pagi hari ini sama Tuhan, kami mau membulatkan hati kami mengikut Engkau. Karena Engkau yang telah lebih dulu memilih setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku kan terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kasih-Mu yang luar biasa itu ada terukir dalam hati kami, terus mengingatkan kami akan karya salib-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Yesus. Dan kami mau bilang segala hormat dan pujian ini kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. 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 Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian kita. Kasih Allah yang tidak berkesudahan tercurah atas setiap kita. Haleluya.
berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, cintaku kan lari, dengan sorak-sorai memuji. Aku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Cintaku kan menarik, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya. Sekali lagi dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya, nyanyi bagi Dia, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi
kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun tempat kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Tuhan yang sudah menebus setiap hidup kita, biarlah setiap kita juga boleh mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan di atas kayu salib. Dan kami mau bilang pagi hari ini bahwa pengorbanan-Mu tidak akan menjadi sia-sia buat setiap kami. Karena kami mau mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Kami mau belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Karena Engkau yang telah lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Amin. Hanya Engkau yang kami miliki Tuhan. Dan ku hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, Hati yang mulia,
Mari dengan bangkit berdiri katakan karya terbesar. Karya terbesar. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai. Amin. Engkau yang kami kagumi Tuhan. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku Terlalu besar karya Tuhan untuk hidup kami. Tidak ada yang bisa kami nilai dengan sesuatu kecuali menyerahkan hidup ini dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan selamatkan. Terima kasih kami masih boleh datang kepada Tuhan di hari ini beribadah. Kami mau terus dikuatkan, kami mau terus sampai garis akhir. Karena itu rancangan Tuhan untuk hidup kami, tinggal kekal bersamamu. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji menyembah-Mu. Karena memang Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau Allah yang layak terima puji-pujian kami. Kau Allah yang besar. Dan saat ini kami mau bawa hati kami boleh mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan. Mau berdoa Allah Roh Kudus yang sudah menaruh kebenaran-Mu, mengurapi kami sekalian tanpa terkecuali. Dan biarlah kebenaran ini menjadi rema dan terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah bukakan diri buat kami, itu luar biasa. Terpujilah akan nama Tuhan, kami serahkan ibadah ini saat ini sampai nanti akhirnya hanya di dalam pertolongan dan perlindungan Allah Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk pujian, penyembahan, tim Praise and Worship yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya menyapa untuk semua jemaat. Dan khususnya kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Rudi Johan yang sudah mengizinkan saya ada di tempat ini. Dan semua para pengerja, dan biar kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Haleluya. Ada satu tema yang datang pagi ini, yang berkata salib bukti kasihnya. Salib bukti kasihnya. Saya ingin mengucap syukur, mau bilang terima kasih. Karena tema ini datang, bukan berarti tema-tema yang lain tidak berarti. Tetapi tema ini membuat saya harus duduk lama dan merenung. Sampai Tuhan sampaikan. Kita sudah tahu khotbah tentang salib. Ya, tetapi terima kasih betul. Ini makan waktu yang cukup lama. Dan saya bersyukur Tuhan masih mau terus bicara.
Dan hari-hari ini biar kita nikmati apa yang dia mau. Amin. Nah, salib bukti kasihnya. Coba lihat, ada gambar seperti ini. Silakan. Atau izinkan saya bertanya kepada jemaat sekalian, Bapak Ibu, dan pekerja semua yang hadir pagi hari ini. Pertanyaannya begini, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian ketika melihat Tuhan Yesus di kayu salib? Ya. Kira-kira apa yang ada di benak dan pikiran saudara ketika saudara melihat gambar, ya, Tuhan Yesus ada di kayu salib? Nah, seperti ini. Ini banyak ya, kalau di gereja Tuhan Yesusnya tidak ada, tetapi dalam lukisan-lukisan. Pasti ada banyak jawaban dari setiap kita. Ada mungkin yang begitu melihat, di dalam benak pikiran dan dalam hatinya timbul mengatakan, terima kasih untuk belas kasihan Tuhan. Amin. Kemudian ada yang juga bilang, terima kasih oleh bilur-bilur Tuhan, saya disembuhkan. Kemudian pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dan pastinya ada banyak jawaban-jawaban yang kita bisa berikan ketika kita melihat gambar Tuhan Yesus di kayu salib. Bahkan begitu lihat ada yang langsung sedih ya, menangisi Tuhan. Karena kalau lihat film Passion of Christ ya, waduh, Mel Gibson itu luar biasa gitu menggambarkan. Kemudian timbul iba mungkin kepada Tuhan. Ya, waktu yang cukup lama lalu saya ke Israel. Dan biasa sebagai pergi tur dan sampai di tempat di mana Tuhan dipenjara, Tuhan Yesus sebelum disalibkan di rumah Imam Kayafas katanya, turun ke bawah. Darah itu sampai di sana yang buat kami tiba-tiba kaget, ada ibu-ibu. Dia langsung pegang penjaranya itu. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia bilang, Tuhan, mestinya Tuhan enggak di sini. Ya intinya akan banyak ekspresi ya. Karena ada banyak jawaban ketika kita melihat pengorbanan Tuhan. Karena memang Dia Allah yang luar biasa. Nah, di antara jawaban-jawaban itu, ada enggak yang sempat terbersit di benak dan pikirannya seperti gambar ini? Ketika melihat kayu salib, kita sekalian melihat neraka. Pernah nggak saudara melihat salib dan sekaligus saudara bisa melihat neraka? Iya, terima kasih. Ini yang saya bilang, Pastor Rudy, tema ini membuat saya harus duduk lama. Karena waktu temanya ini datang, salib bukti kasihnya apa gitu. Jelas bukti yang tadi kita sudah pikirkan itu salah satu bukti-bukti Tuhan. Amin. Dia menyembuhkan, dia mengorbankan. Tetapi izinkan saya pagi ini, mungkin ini tema atau khotbah yang tidak lazim, tidak sering. Bahkan buat hidup saya sekalipun. Dan saya harus mengakui sebagai hamba Tuhan, jarang kita bicara tentang yang satu ini. Tetapi kalau kita melihat salib dan kita bisa melihat neraka dan seharusnya itu terus, itulah yang paling benar.
itulah yang paling benar. Kenapa paling benar? Karena neraka itu yang membuat Tuhan Yesus naik di kayu salib. Amin. Sebab neraka itulah Tuhan Yesus ada di kayu salib dan sekaligus memperlihatkan kasih-Nya yang besar. Jadi objek utama bukti kasih-Nya itu adalah neraka. Wow. Neraka bukti kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang sering tetapi garis bawahi. Karena begitu besar kasih Allah. Terlalu besar tadi pujian yang dinaikkan. Sangat-sangat benar. Karya terbesar. Tetapi tidak boleh lupa. Itu karena ada neraka. Ayat yang kedua berkata dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Akan tetapi dia ditikam karena pelanggaran-pelanggaran kita. Ayat selanjutnya berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saudara dan saya masih berdosa, ketika saudara dan saya masih berjalan, yang kita anggap jalan itu lurus, tetapi ujungnya maut. Di situ Tuhan berkorban. Di situ Tuhan datang. Karena Dia tidak mau ada satu pun yang hilang. Tidak mau. Oh haleluya. Tidak salah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk menikmati kasih karunia Tuhan sepanjang kita hidup di dunia ini. Kita bisa menikmati kesembuhan ketika sakit penyakit itu datang. Sebab memang Dia Allah penyembuh heran. Amin. Di hari-hari ini kita perlu perlindungan Tuhan. Tidak salah. Tidak salah kalau kita terus berharap untuk Tuhan menjaga, memberkati dan hal-hal yang kita memang tahu Tuhan punya. Dipulihkan. Hari ini selama pandemi kita tahu ada banyak faktor rumah apa saja yang tergoncangkan. Dan kita perlu pertolongan Tuhan. Dan kita tahu Dia Allah yang mau menyertai kita, Dia Allah Immanuel. Tetapi izinkan saya seperti tema pagi ini. Salib bukti kasih-Nya. Lebih dari itu. Lebih dari kesembuhan, lebih dari pemulihan, lebih dari keberkatan, lebih dari segala. Dan tujuan Tuhan satu. Yaitu hidup bersama saudara dan saya di dalam sorga. Amin. Inti dari salib dan kuasa kebangkitan Kristus adalah hidup di dalam sorga. Untuk itu ada banyak cerita, kisah yang memberitahu, bahkan buku ini menggambarkan bukan hidup keberkatan. Saya bicara ini tidak salah untuk menikmati berkat Tuhan. Gereja perlu keuangan, misi perlu, semuanya perlu. Tetapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, bukankah rasul-rasul menderita? Bukankah mereka mati sakit? Bukankah mereka begitu merana? Kemana Allah yang selama ini Dia beritakan? Kemana Tuhan
Yang selama ini dikatakan dia besar. Iya, sekali lagi kita bilang Allah itu besar. Amin. Tetapi di balik kebesaran itu, di balik segala yang dia bisa lakukan untuk memenuhi keinginan saudara dan saya dalam menjalani hidup ini, ada jauh di dalam hatinya. Dia ingin saudara dan saya hidup di dalam surga. Dan itulah yang mendorong para rasul pengerja Tuhan semuanya. Tidak menghiraukan. Rasul Paulus bilang darahku sudah mulai tercurah. Kenapa? Dia tidak takut karena dia tahu the end of segalanya adalah sorga yang kekal. Ini salah. Ini salah. Lukas, seharusnya Lukas 10. Nggak apa-apa saya bacakan. Lukas 10 ayat 20. Ini kisah di mana murid-murid Tuhan begitu bersukacita karena mereka sanggup mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Ini ayatnya salah ya yang ditampilkan. Tapi ayat yang benar ingin berkata seperti ini. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Mengiring Tuhan dengan kemenangan-kemenangan. Yes, itu janjinya. Tapi ada jauh yang lebih besar. Dan itu yang dikerjakan Tuhan di kayu salib tujuannya. Dan ini memberitahu kepada murid-murid Tuhan yang hari itu sedang bereforia mungkin. Mungkin kita pelayanan tumpang tangan tumbang. Tumpang tangan sembuh terjadi dan sebagainya. Tuhan bilang bukan itu bro. Bukan itu sis. Tetapi namamu terdapat di surga. Barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian aku tidak akan menghapuskan apa? Namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Katakan amin. Katakan amin. Dan biarlah segala jeripayah yang kita kerjakan sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat. Ini yang harus menjadi utama. Hidup kekal di dalam surga. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu atau kita, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Inilah kuasa kebangkitan. Inilah gunanya kuasa Tuhan Yesus bangkit untuk membangkitkan saudara dan saya juga. Karena mereka yang dibangkitkan di dalam Tuhan yang akan tinggal hidup selamanya di sorga yang kekal. Katakan amin. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang gambar. Ketika melihat gambar salib Kristus mestinya ada gambaran lain yaitu neraka. Dalam buku yang saya baca, Hell Under Fire. Buku itu hanya ingin memberitahu ketika saudara menyebut kasih Kristus, kasih Bapa, saudara tidak pernah boleh dan bisa melepaskan. Bicara kasih, bicara tentang penghukuman neraka. Agak berat kali ini, karena saya juga dapatkan. Karena seringkali kita bicara kasih tentang sesuatu yang hari ini yang kita rasakan, ingin rasakan dalam hidup keseharian. Penyertaan Tuhan, penghiburan Tuhan, pemulihan. Tetapi kasih yang sesungguhnya yang dia nyatakan sampai naik di kayu salib hanya semata-mata karena ada neraka yang harus dikosongkan. Dalam bukunya Menjara Neraka, Reverend Reinhard Bonnke memberitahu, menekankan. Mari anak-anak Tuhan jangan pikirkan yang lain. Tapi pergi dan jarahlah jiwa-jiwa untuk tidak ada di neraka. Kosongkan neraka katanya. Karena itu berita yang terbenar. Dan itu berita Injil sesungguhnya.
Amin. Dan berita ini harus saya akui pribadi, entah berapa tahun kita tidak pernah lagi bahas. Sekalipun kita tahu. Tapi izinkan pagi ini, ketika kita bilang salib bukti kasihnya, itu benar karena dia ingin menyelamatkan saudara dan saya dari hukuman neraka. Nah, saya minta izin untuk sekilas saja. Karena membahas tentang neraka itu tidak semudah seperti yang diucapkan. Karena menjadi sebuah perenungan yang harus sungguh-sungguh dan itu bukan sekedar bisa diberitakan. Dan biar kita semua diberkati pagi ini. Amin. Mari, apa itu neraka tadi? Saya ingin meluruskan beberapa hal untuk kita atau manusia umumnya tidak terkecoh. Neraka itu diciptakan untuk si iblis sebagai tempat hukuman. Dengar baik-baik. Neraka tidak diciptakan untuk manusia. Karena ada pemahaman yang menyesatkan. Kalau Allah kasih, tidak akan pernah Allah menciptakan neraka. Tetapi dengar baik-baik. Ayat ini mengatakan, malaikat-malaikat yang berdosa pun tidak Allah biarkan terlepas dari hukuman. Melainkan dibuang ke dalam neraka. Mereka dimasukkan ke dalam jurang yang gelap untuk ditahan di sana sampai hari pengadilan. Para malaikat saja tidak disayangkan Allah ketika mereka berbuat dosa. Jadi neraka itu tempat penghukuman. Ya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Ini orang-orang yang berdosa kita tahu. Orang-orang yang tidak terima Tuhan Yesus. Yang memberontak, yang melakukan kejahatan. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ada banyak ayat yang kita bisa temukan, tetapi saya hanya coba bagikan. Tetapi saya percaya Tuhan akan membukakan pengertian ini. Dari ayat ini kita tahu bahwa neraka sudah ada dan memang neraka menjadi tempat penghukuman bagi si jahat. Ketika malaikat memberontak kepada Tuhan, dia hukum. Tapi kita tahu dia tidak akan pernah mau sendirian. Dia tidak akan pernah mau. Hatinya yang selalu jahat. Hatinya yang selalu penuh dengan kejahatan. Ada iri, ada dendam, ada segalanya. Dia akan coba untuk menyeret sebanyak-banyaknya umat manusia untuk ada bersama dia. Dan kesalahan yang kedua, kalaupun ada neraka, ada banyak yang mengatakan bahwa iblis bukan penguasa. Maksud saya iblis menjadi penguasanya. Sehingga tetap karakter iblisnya itu menjadi yang hebat. Salah. Neraka memang tempat untuk si jahat. Dan terhukumnya siapa? Dia si jahat itu, si iblis itu sendiri. Kalau kita mungkin dari kecil, dari sampai gambar lihat kan. Orang-orang yang ada di neraka. Ya mungkin dicambuk, di apa. Dan tokoh penghukumnya siapa? Si jahat itu. Salah. Oh seakan-akan dia berkuasa. Bukan, dia sendiri terhukum. Lihat, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkannya ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang itu dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Kenapa saya ingin menyeberangkan hal ini? Untuk meluruskan berdiritan neraka yang ada itu sungguh ada. Tetapi benar oleh karena kasih Tuhan
Dia tidak ingin ada satu pun yang terhukum di neraka. Karena memang itu bukan buat manusia. Yang pertama buat si jahat dan dia sendiri terhukum. Dia bukan penguasa. Tetapi dia coba tarik sebanyak mungkin. Jemaat yang dikasih Tuhan. Salib menjadi bukti kasihnya itu benar. Karena ada neraka. Kemudian kita mau melihat kenapa juga penghukuman neraka ada. Karena adanya keadilan Allah. Bicara kasih, kita tidak bisa pisahkan dari keadilan, kekudusan yang Allah miliki. Nah, neraka digambarkan dalam Matius pasal 25 ayat 46. Dan sudah barang tentu ada banyak ayat yang mengatakan bahwa neraka itu, sorga itu kekal. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dan sekali lagi berita neraka harus disampaikan karena ada penyesatan. Sehingga ada banyak orang yang main-main dengan kasih karunia Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa ya ada neraka, ada penghukuman, tapi tidak selama-lamanya. Akan ada batas waktunya. Tahukah saudara, perkataan itu datang dari pemahaman manusia itu sendiri. Karena memang seringkali kita memiliki pertimbangan-pertimbangan. Tetapi untuk Allah yang adil hanya dua. Punishment or reward. Sudah tidak ada itu adil. Tapi keadilan di manusia atau di dunia ini kita tahu. Ketika seseorang harus dijatuhkan hukuman, mereka mempertimbangkan jenis kejahatannya lah. Apanya. Kemudian dia ketuk palu, dijatuhkan hukuman sekian tahun. Dan banyak orang yang mengatakan tidak adil. Di satu sisi bilang tidak adil karena mungkin hukumannya terlalu berat, terlalu lama di penjara 10 tahun. Tetapi di satu pihak bilang lebih tidak adil. Masa cuman 10 tahun. Sedangkan ayah saya tidak ada lagi di muka bumi ini, mati. Siapa yang akan menggantikan? Tidak adil, harusnya dihukum mati. Itulah pertimbangan manusia. Dan kemudian kalau kita salah dan mulai mengiring, saya mau beritahu kalau memang tidak ada neraka yang kekal atau surga yang kekal, Tuhan tidak perlu datang. Tuhan tidak perlu mati di kayu salib. Setuju saudara? Kalau akhirnya saya salahnya ditimbang nanti sekian cuma 10 tahun. Ada yang 5 tahun. Ya setelah itu akan ke sorga. Ya sudah. Tahu ujungnya ke sorga ya kan. Buat apa dia harus mati? Buat apa dia harus turun menjelma menjadi manusia? Mengosongkan dirinya. Buat apa? Tapi karena dia harus datang menyelamatkan. Karena neraka dan surga itu kekal. Amin. Di dalam Injil Lukas, kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Tidak dapat dipindah selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang di situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Katakan amin. Ini kebenaran. Dulu dalam kali bertanya, ya istilahnya seperti debat. Mana? Gak ada yang pernah hidup lagi cerita dia dari neraka. Terus mana yang pernah datang dari surga? Kecuali memang Tuhan Yesus ya. Tetapi ini ingin pembuktian manusia. Saya lupa, tetapi jawabannya gini, seperti ini. Yang sudah di surga gak mungkin turun lagi ke bumi. Itu yang sederhananya. Yang masih penuh pandemi.
yang masih ada begitu banyak kesulitan, dia sudah di surga. Amin. Kalau dikatakan jalanannya itu dari emas, saudara jangan pernah ragu. Kalau lihat nanti rumah saudara di surga begitu luar biasa. Manusia yang tidak sempurna membuat rumahnya di bumi ini begitu luar biasa. Masakan Allah kala menciptakan surga yang kekal buat hidup kita sekalian. Amin. Tetapi juga kalau ada penghukuman yang bisa diberikan begitu kejam sepertinya, neraka menjadi tempat penghukuman yang kekal. Nah, tidak bisa pindah. Tidak bisa. Tidak pernah berakhir hukuman itu. Dan untuk itu Tuhan mati di kayu salib untuk menyelamatkan. Dia rela direndahkan serendah-rendahnya hanya untuk menukarkan neraka yang harus kita tempati menjadi sorga, rumah kita kekal selamanya. Amin. Di dalam buku yang saya baca, Hell Under Fire mengatakan, sudah barang tentu tidak dapat pindah. Kenapa? Karena di neraka, dia ilustrasikan sederhana, karena penuh siksaan. Ya coba ya kita lihat ini ayatnya. Maka asap api menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Jadi ketika dia mengalami penyiksaan, pastinya kata penulis mengatakan, yang keluar akan adanya makian. Mungkin di awal dibilang, Tuhan saya bertobat, Tuhan tolong. Tetapi tidak kunjung datang pertolongan, tetapi terus menerus ada siksaan. Dan kembali mereka akan berbuat dosa. Kembali mereka akan memaki, mereka akan menghujat Allah. Lihat, mereka menyembah binatang patungnya dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Dan asap siksaan mereka naik selama-lamanya. Dan itu yang membuktikan bahwa tidak ada kepindahan. Jangan main-main. Jangan lihat begitu entengnya salib. Tapi kita sudah bahas, kita setuju. Ketika saudara bisa melihat ada kesembuhan, iya dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Di sana ada pemulihan, iya. Ada kuasa segala yang bisa diberikan, iya. Tetapi salib menjadi bukti kasih yang paling besar. Yaitu menghindari neraka dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Bersyukur. Bersyukur. Dan untuk itu, mari kita kerjakan ini. Di dalam 2 Petrus pasal 3 berkata, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan. Bukankah hari-hari ini kita sedang hidup di dalam penantian? Kalau ada orang bilang, mana, kapan Tuhan datang? Aku sudah mendengar dari kecil, saya juga mendengar. Tapi saudara tidak boleh lalai. Karena itu sebetulnya kesabaran Tuhan yang masih memberi kesempatan untuk kita hidup tak bercacat di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana bisa untuk hidup seturut kehendak Tuhan di dalam dunia yang begitu penuh godaan? Saya akan tutup dengan ayat yang mengatakan, Galatia pasal 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ada banyak anak-anak hidup dalam rumah, mengaku anak tapi gak mau dipimpin oleh orang tuanya. Ada banyak orang Kristen bilang hidup ada rohnya, tapi mau gak dituntun oleh roh itu. Izinkan dia memimpin sebagai penolong, sebagai penghibur. Roh kebenarannya akan terus menginsyafi.
Dan saya percaya ketika menyerahkan hidup di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, Dia akan membawa kita sampai kepada garis akhir. Dan nanti kita akan lihat otoritas kuasanya Tuhan yang bekerja. Sebab Dia hakim yang adil adanya. Tapi kebenaran tentang bukti salib Tuhan, adanya neraka, itu yang harus menjadi utama. Di atas segala bukti kasih-Nya yang kita terima hari-hari ini, yang kita harapkan. Karena memang sesungguhnya Dia sudah memberikan yang terbaik. Amin. Untuk itu firman Tuhan bilang, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwamu tidak selamat. Bicara tentang neraka yang kekal adanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Masih di dalam bulan April, kita sudah menjalankan ibadah Jumat Agung, kebangkitan Tuhan. Dan sekali lagi, salib menjadi bukti kasih-Nya yang terbesar oleh karena ada neraka. Kalau neraka tidak ada, Dia tidak akan turun. Kalaupun ada, kemudian ada waktu-waktu penghukuman, Dia juga tidak perlu turun. Tapi saya tahu, kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika Dia katakan itu kekal adanya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di dalam surga. Untuk kasih setiamu yang luar biasa. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan di kayu salib. Untuk memindahkan kami dari penghukuman kekal. Hidup di dalam surga yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk pemberian yang terbaik. Kalau hari ini kami mungkin tidak seperti yang kami harapkan hidup ini. Izinkan kami bertahan. Karena memang yang kami kejar bukan di dunia yang 70-80 tahun. Usia manusia firman Tuhan katakan hari-hari ini. Tetapi ada kekekalan. Untuk itu ajar kami untuk takut akan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Sehingga kami boleh berjalan di dalam langkah-langkah yang Engkau sendiri mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Urapi pemberitaan firman Tuhan ini. Mungkin tidak terbiasa. Bahkan mungkin menghentakkan kami. Tapi inilah kebenaran sesungguhnya. Gereja harus menyatakan ini. Bukan sekedar dipulihkan, diberkati, disembuhkan. Tuhan mati, karya terbesarnya hanya untuk menyelamatkan setiap manusia. Terima kasih Tuhan, mengurapi pelayanan gereja Tuhan Isa Al-Masih di tempat ini. Pakai Tuhan, dan sebanyak-banyaknya jiwa datang kepada Tuhan dan tinggal di dalam surga. Bahkan mereka yang sedang berjalan ke dalam ujung maut direbut, dicara untuk tinggal di dalam surga yang kekal. Terima kasih, segala puji syukur hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih atas pelayanan Bapak Timothy dan juga seluruh pelayan minor pada hari ini Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Mengundang jemaat sekalian untuk hadir pada acara berzumpa dalam doa yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 pukul 19.30 malam. Link Zoom akan dibagikan via grup WA. Jadwal live kategorial dapat dilihat di bagian pengumuman di awal tayangan ini.
Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan mendatangi sekretariat gereja pada setiap hari kerja atau via transfer BCA serta melalui QRIS. Kami akan memberikan persembahan dari tempat ini. Bapak dan Ibu Saudara sekalian dapat melakukan dari tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadikan rema dalam diri kita masing-masing Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan, baik yang di tempat ini maupun dari rumah masing-masing. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk berkat yang kami dapat di selama ini Tuhan, di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan. Jangan kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi kanan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan. Sekali lagi mari katakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu Kami berseru dan kepada-Mu. berseru, Dipercaya pertolongan kami datang dari pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada hal yang baik di dalam-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami disadarkan kembali mengapa karya-Mu disebut karya terbesar. Mengapa salib Tuhan disebut sebagai bukti kasih yang terbesar. Oleh karena Engkau mati di kayu salib bukan hanya untuk urusan kami di dalam dunia ini saja. Bukan bicara kebutuhan makan minum kami, pakaian kami, rumah kami, pekerjaan kami, kesembuhan kami. Tetapi salib Kristus bicara hal yang jauh lebih besar dari sekedar itu, yaitu keselamatan jiwa kami. Kami masuk dalam kerajaan surga, bukan sementara, tapi selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Seharusnya ini menolong kami ketika kami berdoa minta kesembuhan, tetapi tidak sembuh. Untuk orang-orang yang kami kasihi atau bahkan untuk diri kami. Seharusnya firman Tuhan hari ini menolong kami untuk memahami bahwa ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar itu semua.
Karena kalaupun kami meninggal, kami ada dalam kekekalan di surga. Terima kasih Tuhan, itu bukti kasih yang terbesar yang Engkau pernah lakukan bagi kehidupan kami. Tidak ada seorang pun bisa melakukannya kecuali Tuhan Yesus Kristus. Syukur buat hamba-Mu yang hari ini Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan sisi yang lain mengenai bukti kasih Tuhan kepada kami melalui penyampaian firman Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam setiap pelayanan yang dikerjakan, sebagai gembala jemaat, sebagai orang tua, sebagai pemimpin dimanapun, sebagai ayah di dalam keluarga. Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan pakai terus untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami yang sudah melayani-Mu hari ini. Kami terus ingatkan diri kami, jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Tuhan yang memperhitungkan setiap hal yang kami kerjakan pagi hari ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah kondisi di mana kami harus berjuang menghadapi virus COVID-19 ini. Ada begitu banyak bencana di sana sini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Tuhan akan terus memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi untuk mengatasi segala yang terjadi dengan bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati juga seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka yang hari-hari ini masih harus menjalankan ibadah online. Kami berdoa supaya jemaat tidak letih, tidak lesu, tapi tetap bersemangat untuk bersama-sama beribadah, mencari hadirat dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau mengakhiri ibadah kami dengan hati yang terangkat kepada Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan tetap menyertai kami selama-lamanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akhiri ibadah kita dengan mengangkat hati dan kedua tangan kita. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, Amin.